بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام وإلى جميع العلماء العاملين من مصنف المفسرين إلى مصنف تفسير الجلالين الإمام جلال الدين المحلي والإمام جلال الدين السيوطي نفعنا الله بهما وبعلومهما في الدارين آمين وإلى جميع مشايخنا ومشايخنا خصوصا إلى أبويا أحمد خضر بن رملي ثم إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شهد الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah Ta'ala kembali untuk mengkaji kalamullah, firman-firmannya Allah Ta'ala, yang mana Al-Quran ini adalah petunjuk hudan agar kita hidup selamat di dunia dan di akhirat kelak insyaallah. Kita sudah sampai pembahasan masuk ke ayat 128. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini lanjutan doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ketika kemarin sebelumnya dijelaskan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini meneruskan pembangunan Ka'bah sebagai Baitullah. Nah, setelah selesai mereka membangun ulang. Maka kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini berdoa kepada Allah. Nah, ini melanjutkan doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Rabbana waj'alna muslimain. Rabbana, duh pangeran kula, wahai Tuhan kami, waj'alna, dan juga jadikanlah kami muslimaini, dua orang muslim. Muslim itu artinya tunduk kepada Allah. Jadikanlah kami senantiasa orang yang tunduk, orang yang taat kepada Allah. Munqadaini, tegese ya tunduk, pasrah kepada Allah. Laka, kepadamu ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang muslim kepada Engkau. Muslimaina, muslim lak, tunduk kepada Engkau. Waj'al, dan jadikanlah kami juga min dzurriyyatina, waj'al min dzurriyyatina, dan jadikanlah zuriyah kami, keturunan kami. Ai auladina, anak-anak kami. Ummatan, umat, jadikanlah keturunan kami, jadikanlah anak-anak kami, jadikanlah zuriyah kami ummatan, sebagai satu umat.
yakni jama'atan, satu kelompok, muslimatan lak, yang juga pasrah, yang juga tunduk kepada engkau. Ya, jadi Nabi Ibrahim niku mengajarkan kepada kita apa? Juga jangan lupa untuk mendoakan keturunan kita. Jangan lupa mendoakan anak turunnya. Ayat-ayat sebelumnya kan juga demikian kan? Ketika Allah Ta'ala mengatakan inni ja'iluka linnasi imama, kamu saya jadikan sebagai imam ya, dalam agama ini. Nabi Ibrahim juga memohon, keturunanku juga ya Allah. Nah, kecuali untuk orang-orang zalim enggak. Jadi Nabi Ibrahim tetap mengaitkan kepada keturunannya. Nah, termasuk ini ya, Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah niki, Baitullah, minta ya Allah jadikan kami, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail anakku ini, sebagai orang yang senantiasa patuh tunduk kepada engkau. Dan juga jadikanlah zuriyaku, keturunanku ini juga sebagai orang-orang muslim. Ya, jadi ini pelajaran kepada kita juga. Jangan lupa untuk mendoakan keturunan kita. Kalau kita lihat sejarahnya Nabi Ibrahim, bayangkan ya. Nabi Ibrahim itu lama tidak punya keturunan awalnya. Sampai sepuh tidak punya keturunan. Nikah sama Siti Sarah. Singkat cerita akhirnya nikah lagi sama Siti Hajar. Nikah baru punya keturunan, yaitu Nabi Ismail. Ketika sama Siti Sarah niku tidak punya keturunan, Nabi Ibrahim walaupun sudah sepuh, sudah tua, tapi dia berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahi saya anak yang soleh, keturunan yang soleh. Sudah sepuh padahal, tapi tetap mendoakan, ya Allah anugerahi saya keturunan yang soleh. Ya, baru nikah sama Siti Hajar, lahirlah Nabi Ismail. Ya. Akhirnya cemburu nih Siti Sarah, minta Nabi Siti Hajar dan Nabi Ismail dibawa jauh-jauh, dibawa. Akhirnya pergi ke yang sekarang di Saudi ini, di sisi Ka'bah. Gak lama kemudian dari Siti Hajar punya anak juga, namanya Nabi Ishak. Ya. Nah keturunannya ini Nabi Ibrahim berdoa supaya dijadikan umat yang senantiasa tunduk kepada Allah. Wa min litab'id. Adapun lafaz huruf min pada ayat ini itu kan min dzurriyyatina, itu litab'id. Litab'id itu untuk menyatakan sebagian. Ya Allah jadikanlah sebagian dari keturunanku ini. Jadi nggak semua Pak. Nah kalau kita lihat sekarang orang-orang Yahudi ini kan keturunannya Nabi Ibrahim. Nah kalau kita keturunan siapa Pak? Ibu nggak ngerti. Ya. Jadi huruf min di sini menjelaskan litab'id, untuk menjelaskan sebagian. Ya Allah jadikanlah sebagian dari keturunanku ini kelompok umat yang senantiasa muslim kepada engkau. Wa utiya bihi, ya. Dan diberikan hal ini kepada Nabi Ibrahim li taqaddumi qaulihi lahu, ya, untuk menjelaskan bahwa sebelumnya itu dijelaskan ucapan la yanalu ahdiyadz zalimin pada ayat yang sebelumnya kemarin. Yang tadi ini kan Nabi Ibrahim berdoa inni ja'iluka linnasi imama, ya Allah. Allah Ta'ala mengatakan kamu akan saya jadikan imam dalam agama ini, panutan dalam agama ini. Nabi Ibrahim wa min dzurriyyati, sebagian juga keturunanku. Nah di sini disebutkan la yanalu ahdidz zalimin. Katanya Allah Ta'ala sing zalim gak termasuk dalam perjanjianku ini, yang aku janjikan menjadi sebagai panutan. Nah, keturunanmu yang zalim ini tidak termasuk. Wa arina, ini doanya Nabi Ibrahim masih.
dan tunjukkanlah kepada kami, yakni alimna, ajarkanlah kepada kami, manasikana, manasik kami, cara-cara kami, yakni syara'i'a ibadatina au hajjina. Tunjukkanlah kepada kami, ajarkanlah kepada kami syariat-syariat cara beribadah kepada syariat-syariat ibadah kami itu gimana caranya, ajarkan kepada kami. Au hajjina, atau manasik haji kami, cara haji kami itu bagaimana, ajarkanlah kami ya Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, engkau ya Allah itu at-tawwab, zat yang maha menerima taubat, ar-rahim, juga zat yang maha pengasih. Sa'alahu at-taubah, sa'alahu ya. Ini musanna, berarti dua orang. Kedua orang tersebut meminta taubat, maksudnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sa'alahu at-taubah, sa'ala, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meminta kepada Allah, meminta apa? At-taubat, taubat. Ma'a ismatihima, juga meminta bersama dengan ismah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, maksudnya penjagaan. Minta, ya Allah jagalah kami. Ya. Jadi nabi niku, para nabi niku maksum. Ismah, ada maksumnya. Maksum itu apa? Ya bersih dari dosa-dosa besar. Dimaafkan oleh Allah Ta'ala, dijaga. Tapi ismahnya ya, jadi kan termasuk aqaid 50 kan, kita wajib ya. Waktu beberapa bulan yang lalu kita ngaji kitab Aqidatul Awam. Ada 50 akidah yang wajib dihafalkan oleh mukallaf. Salah satunya adalah sifat wajib bagi Rasulullah, kemudian para nabi, para rasul, kemudian sifat mustahil, kemudian satu sifat wajib bagi sifat wajib jaiz. Nah, ini sifat jaiz itu apa saja yang boleh dilakukan atau ditinggalkan oleh para nabi. Para nabi boleh melakukan a'rad al-basyariyah. A'rad basyariyah niku ya boleh tidur, boleh menikah, boleh makan, boleh minum dan sebagainya. Kopi ini sampai ndek itu enggak tak ombe. Nah, taruh sini. Nah, kalau malaikat kan tidak makan, tidak minum, tidak. Nah, kalau nabi boleh. Tapi mereka para rasul ini ada maksumnya, dijaga oleh Allah. Tawadu'an, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meminta kepada Allah Ta'ala dengan tawadu. Wa ta'liman, dan mengajarkan li dzurriyyatihima, kepada zuriah-zuriahnya. Nah, ini juga ngajari kepada para keturunannya. Kemudian doanya Nabi Ibrahim lagi, Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum. Rabbana, duh pengiran kita, wahai Tuhan kami, wa ba'as, dan utuslah, fihim, di dalam keturunanku, ya ai ahlil bait. Ahlil bait itu keluarga, makanya disebut ahlu baitin Nabi, keluarganya kanjeng Nabi. Tapi ini maksudnya ahlil baitnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, utuslah untuk zuriyahku ini apa? Rasulan, utusan, minhum, dari kalangan mereka, min anfusihim, ya, dari ahli bait sendiri, jangan dari yang lain. Ya Allah, keturunanku ini jadikanlah di antara mereka, berikanlah mereka utusan dari kalangan mereka sendiri. Waqad ajaballahu du'aahu,
Waqad ajaba, dan sungguh telah mengijabahi, mengabulkan siapa? Allah du'aahu, doanya Nabi Ibrahim. Terkabulnya dalam bentuk apa? Bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat kan gini nggih, Nabi Ibrahim punya anak namanya Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub salah satunya. Yakub keturunannya ada 12. Dinamakan dengan Bani Israel. Jadi Bani Israel orang-orang Yahudi ini adalah keturunannya Nabi Ibrahim. Yang Nabi Ismail ini keturunannya bangsa Arab. Kalau kita lihat para nabi, para rasul itu kebanyakan, mayoritas itu dari Bani Israel. Sampai disebut Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ya, sama mana? Wakeh. Yang tidak kita kenal, yang tidak populer, Nabi Daniel. Kemudian kemarin apa? Di Al-Quran juga disebutkan apa? Uzair. Nah, ini saya pernah ziarah Nabi Uzair. Banyak itu dari kalangan Yahudi, keturunan Nabi Ibrahim. Yang dari Nabi Ismail ini bangsa Arab, ujung-ujungnya nanti Nabi Muhammad. Nah, maka di sini dikatakan ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum, ya Allah, utuslah seorang utusan dari kalangan mereka. Nah, menurut tafsir Jalalain, dijelaskan ini adalah tentang Nabi Muhammad SAW. Ya, karena kalau kita lihat kitab Taurat, kitab Injil yang asli, yang original, ya sekarang nggak ada, Pak. Niku semua menjelaskan tentang Nabi Ibrahim. Ini kemarin-kemarin sudah dijelaskan. Yatlu alaihim ayatik, yatlu kang maca sapa Rasul alaihim ing atase ahlul bait, maca apa ayatik, ayat engkau ya Allah, yakni Al-Quran. Wa yu'allimuhumul kitab, dan utusan tersebut yu'allim, mengajarkan hum kepada zuriyahnya Nabi Ibrahim, yaitu ahlul baitnya Nabi Ibrahim, mengajarkan kitab, yakni Al-Quran, tegese Al-Quran. Juga mengajarkan wal hikmah, juga mengajarkan hikmah. Ai tegese ma fihi minal ahkam. Yang dimaksud hikmah di sini adalah apa? Hukum-hukum di dalam kitab. Wa yuzakkihim, dan Rasul tersebut membersihkan atau mensucikan ahlul baitnya Kanjeng Nabi Ibrahim, yutahhiruhum, mensucikan mereka, minasyirki, membersihkan mereka supaya tidak berbuat syirik. Itu doanya Nabi Ibrahim, ya Allah, berikanlah keturunan ini utusan dari kalangan mereka sendiri, jangan yang lain ya Allah. Jangan dari Babilonia, ojo. Jangan dari bangsa Arya. Bangsa-bangsa kan banyak, gitu. Ada Babilonia, ada Arya, ada semacam-macam. Nah, ini Bani Israel. Dikabulkan oleh Allah. Kemudian Rasul ini mengajarkan kitab, mengajarkan Al-Quran. Nah, kalau Nabi Isa mengajarkan Injil. Injil niku artinya kabar gembira. Kalau sekarang Bible. Tapi Injil yang dimaksud bukan Injil yang sekarang dipegang oleh saudara kita Nasrani. Kalau itu kita menganggap sudah mengalami tahrif, sudah mengalami perubahan. Jadi kita senantiasa rukun iman itu kan kita wajib iman kepada kitab-kitab Allah. Di antaranya ya Tauratnya orang Yahudi. Taurat itu ada 4 yang Yahudi nih. Kemudian Injil, kemudian Nabi Daud niku kitab Zabur. Selain itu ada lagi namanya suhuf. Ya, ada suhufnya Nabi Ibrahim dan banyak lagi.
Nabi Ibrahim itu punya suhuf ada 10 lembar. Nah, kemudian Allah Rasul ini juga membersihkan keturunannya Nabi Ibrahim dari kesyirikan. Makanya agama samawi Yahudi, Nasrani dan Islam niki agama monoteisme. Monoteisme niku napa? Agama yang menyembah kepada satu Tuhan. Agama samawi niku napa? Kang bangsa langit. Karena tidak syirik. Syirkun niku artinya sekutu, konco. Tidak memberikan Tuhan itu ada konconi, ono saingane. Yang mengatakan Tuhan Allah itu ada temannya, berarti disebut musyrik. Nah, syirik. Nah, yang Yahudi yang benar-benar asli, Nasrani yang asli, tapi menurut keyakinan orang Islam ya, nah, itu pasti menyembah satu Tuhan, yaitu Allah sama. Makanya Pak orang Yahudi ya, yang sekarang nih sampean cek nih, itu boleh mereka sholat ibadah di dalam masjid boleh. Dan itu ada videonya di YouTube. Orang Yahudi mereka kalau ibadah itu boleh di dalam masjid. Kalau mereka nyari sinagog itu tempat ibadahnya orang Yahudi, mereka mau ibadah ya, kok gak ono, itu mereka boleh ke masjid. Dan itu ada, saya lihat videonya itu ada. Tapi maaf, mereka kalau ke gereja gak boleh. Ini syariatnya Yahudi. Kenapa? Karena ada patung. Nah, bagi mereka itu tidak boleh. Orang Yahudi ini pun terkenal juga gak boleh masuk ke ruangan yang ada patung-patungnya, itu kebetulan gak boleh. Ini supaya kita tahu juga. Jadi nyembah, bahkan ayat yang turun yang ya itulah pokoknya ini Yahudi, Nasrani dan Islam niki agama monoteisme. Walaupun nanti Nasrani niki sejak tahun 325 di Konsili Nisea kemudian ada semacam rapat besar bapak-bapak gereja kemudian mengatakan ada trinitas. Kalau kita nggak boleh. Jadi dalam akidah kita niku Allah niku sifatnya salah satunya adalah wahdaniyat. Napa wahdaniyat? Esa. Esa itu yang dimaksud apa? Bukan muttasil, bukan munfasil. Esa niku artinya satu, Pak. Nah, Abdul Ghafar niki juga satu, tapi satunya Abdul Ghafar ini tersusun dari jari, dari sel-sel, dari usus perut. Allah, esanya Allah tidak tersusun dari macam-macam. Ya, yang kemarin kita ngaji tentang apa? Jauhar, jisim, arad. Nah, semua alam ini pasti tersusun dari jauhar, jisim dan arad. Allah nggak bisa, makanya nggak bisa dikiaskan. Allah itu kayak apa? Kemudian kita membayangkan, berarti akidahnya bermasalah. Nggak bisa dibayang-bayangkan. Allah juga bukan munfasil. Munfasil itu contohnya yang apa? Misalkan dari saudara kita ada terdiri dari Roh Kudus, kemudian dari Tuhan Anak kayak gitu loh. Nanti itu munfasil. Kalau kita mboten nggak boleh. Jadi Allah niku wahid, ahad, esa. Esanya bukan terdiri dari jauhar, bukan jisim. Ya, makanya kemarin kita menjelaskan ada ayat ayat apa ini? Yang mujassim niku, tajsim, tak boleh, harus ditakwil. Kalau yadullah fawqa aydihim, tangannya Allah ada di tangan-tangan mereka. Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah harus ditakwil. Gak boleh dimaknai tangan. Oh, Allah punya tangan. Memaknai kursi, ayat kursi ini Allah punya singgasana. Jangan diartikan berarti Allah niku duduk. Ngapunten ada orang yang mengatakan berarti punya pantat.
Ojo koyo ngono. Nah itu berarti kan membayang-bayangkan Allah niku tidak berjisim, tidak seperti kita, mboten. Jadi la qiyasiyah, enggak boleh dikiaskan. Nah, niku makanya harus mengaji akidah yang benar. Dan ini termasuk doanya Nabi Ibrahim supaya diutus seorang rasul untuk keturunannya Nabi Ibrahim, yang mana rasul ini ngajari membersihkan keturunannya supaya tidak berbuat syirik. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka antal azizul hakim. Innaka sesungguhnya engkau ya Allah, engkau ya Allah itu adalah al-aziz, zat yang maha bijaksana. Al-ghalib tegesi menang. Al-hakim, al-aziz itu perkasa, al-aziz zat yang maha perkasa. Al-hakim zat yang maha bijaksana. Fi sunaihi dalam gaweane Allah Ta'ala. Dan ini Al-Aziz, Al-Hakim itu ada Pak, orang-orang selain agama Islam, non-muslim menganggap dan itu Allah punya nama-nama lain, itu nama eksistensinya tetap satu, namanya ada banyak, ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Nah, itu bukan pribadi-pribadi yang berbeda. Allah ini cuma satu, ini pun cuma namanya. Kalau Trinitas kan buatan seperti itu, ya. Waman yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Waman, dan barang siapa la yarghab, tidak senang an millati Ibrahim, tidak senang dengan millahnya Nabi Ibrahim. Kenapa di sini diartikan yarghab an, itu diartikan la, tidak. Ya, karena bahasa Arab niku kalau yarghabu an niku artinya enggak seneng. Tapi kalau yarghabu fi niku artinya seneng. Nah, makanya di sini kan yarghabu an, raghibaan. Maka di sini diartikan la yarghabu an, enggak seneng. Barang siapa yang tidak seneng an millati Ibrahim, tidak seneng dengan agamanya Nabi Ibrahim, millah itu bisa diartikan agama. Makanya kalau kita motong kambing pas Idul Adha, napa doa salah satunya Bismillahi ala millati Ibrahim, dengan nama Allah ala millati Ibrahim, atas ajaran agamanya Nabi Ibrahim. Karena kurban itu kan ya ini termasuk tadi ini manasiknya Nabi Ibrahim, coro syariat ibadahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nanti kita beleh kambing, beleh sapi. Kemarin niku kalau ditelepon orang Pak Malaysia mau nyumbang sapi, dia nyumbang sapi 4 atau 5 ekor, tapi di sini dapat 2. Terus tanya kepada saya mau kurban, tapi saya bingung. Ini atas nama siapa saja ya? Ya kalau nggak tahu ya serahkan ke saya, manggil tulis sopo. Ini orang kurban tapi nggak ngerti atas nama siapa? Karena keluarganya sudah kurbani semua. Ini boleh uang sugih kayak mana Pak? Kalau kita besok kurban orang yang bingung, ini malah bingung ini atas nama siapa ya? Cik mikir. Barang siapa yang tidak senang dengan ajaran agamanya Nabi Ibrahim, fayat rukuha, ya ini mereka yang tidak senang itu adalah meninggalkan ajarannya Nabi Ibrahim, illa man safiha nafsahu. Itu kecuali man wong sing ninggal mau iku safiha, membodohi apa? Nafsahu, membodohi dirinya sendiri. Sing gak seneng sama ajarannya Nabi Ibrahim, nyeleweng dari ajaran Nabi Ibrahim, itu hakikatnya membodohi diri mereka sendiri. Ya.
Ya, di ayat sebelumnya kan sudah dijelaskan, sudah dikasih kitab Taurat malah dirubah-rubah. Tanakh dari Taurat nih dirubah, diterjemahkan ke bahasa Yunani. Jadi Septuaginta oleh sekitar 70, kalau bahasa teman-teman kita 70 pendeta-pendeta Yahudi yang orang Mesir. Dari Septuaginta kemudian diterjemahkan lagi, nanti ujung-ujungnya jadi Injil yang perjanjian baru. Kalau perspektif kita ya membodohi diri sendiri. Kalau Al-Quran dijaga oleh Allah Ta'ala, karena Allah yang sudah menegaskan, ya Allah niki menjaga Al-Quran, makanya sampai sekarang tidak berubah. Misalkan, tapi tidak mungkin dirubah, tetap jutaan orang yang hafal Al-Quran. Ya, jadi ingat, Al-Quran ini bentuk penjagaannya juga adalah dihafalkan. Makanya jutaan orang, walaupun anak-anak kecil, banyak yang hafal Al-Quran. Yani jahila annaha makhluqatun lillah. Jahila bodoh annaha astuhune awak-awak mau itu yang enggak seneng itu makhluqatun, makhluk lillahi, makhluknya Allah. Yajibu 'alaiha ibadatahu, wajib bagi mereka ibadatahu, beribadah kepada Allah. Awis takhaffa biha wamtahanaha. Ya, jadi orang yang enggak senang sama milahnya Nabi Ibrahim itu hakikatnya bodoh, membodohi diri sendiri. Wis ngerti makhluknya Allah Ta'ala, wajib kepada ibadah kepada Allah Ta'ala, tapi malah mereka tidak melakukan, malah menghinakan imtahanaha, malah menghina ibadah kepada Allah Ta'ala. Makanya dalam ayat lain itu ketika ada ayat yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada 3 niku sampai dikatakan apa? Arus ini sampai bergoncang. Kenapa? Ini penghinaan yang sangat besar sekali. Ini perspektif kita sebagai muslim, nggih. Ketika dikatakan Tuhan punya anak nih, langit itu bergoncang. Kenapa? Karena itu penghinaan. Tapi ini perspektif kita. Kalau di depan teman-teman kita Nasrani aja ngomong-ngomong, ya. Walaqad istafainahu, dan sungguh walaqad, dan sungguh istafainahu, telah memilih untuk kita yang Nabi Ibrahim, yakni ikhtarnahu, memilih. Gini artinya nih. Walaqad, dan sungguh istofaina, telah memilih siapa kami, yakni Allah Ta'ala, kepada Nabi Ibrahim, ay ikhtarna, wis milih sapa kita yang Nabi Ibrahim, fit dunya, ing dalam dunya, bir risalah, kelawan risalah, wal khullah, dan kekasih. Dan sungguh Allah itu telah memilih Nabi Ibrahim, ya, di dunia ini untuk membawa risalah sebagai rasul, juga sebagai khillah, sebagai kekasihnya Allah Ta'ala. Makanya Nabi Ibrahim itu dapat apa? Gelar Khalilullah, kekasihnya Allah. Sungguh Allah Ta'ala itu telah memilih Nabi Ibrahim untuk membawa risalah ini. Wa innahu, dan sungguh Nabi Ibrahim itu fil akhirati, di akhirat la minas salihin, termasuk kumpulannya orang-orang yang soleh. Alladzina lahum darajatul ula. Alladzina, orang-orang soleh itu adalah orang-orang yang alladzina, yang lahum, bagi mereka ad-darajat, memiliki derajat al-ula, yang tinggi. Wadhkur, dan ingatlah idz qala lahu rabbuhu aslim, dan ingatlah idz qala, ketika berkata
lahu kepada Nabi Ibrahim. Siapa? Rabbuhu, Tuhannya Nabi Ibrahim. Dan ingatlah ketika Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, apa perkataannya Allah? Aslim, Islamlah kamu, tunduklah kamu. Dan ingatlah kepada ketika Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Ibrahim, aslim, tunduklah kamu, Islamlah kamu, manutlah kamu, ai ingqad lillah, ya, tunduklah lillah kepada Allah, wa akhlis, dan ikhlaskanlah, murnikanlah lahu kepada Allah dinaka, bersihkanlah agamamu, ikhlaskanlah agamamu ini untuk Allah Ta'ala. Qala, maka kemudian Nabi Ibrahim berkata, aslamtu, wis Islam sapa ingsun, wis tunduk sapa ingsun, saya sudah Islam ya Allah, saya tunduk kepada Engkau ya Allah. Aslamtu li rabbil alamin, aku tunduk, aku pasrah li rabbil alamin, kepada Rabbnya alamin, kepada Tuhannya semesta alam ini. Wa wassa, dan berwasiat siapa Nabi Ibrahim. Wa fi qiraatin awsa, dan menurut ada qiraat lain dibaca awsa. Jadi qiraat lain mengajarkan awsa. Kalau di sini wa wassa, Nabi Ibrahim berwasiat biha, dengan agama ini, yakni bil millah, dengan agama ini. Siapa yang berwasiat? Ibrahim, Nabi Ibrahim. Berwasiat kepada siapa? Banihi, kepada keturunannya, anak-anaknya. Wa Yaquba, dan kepada juga Nabi Yakub. Nabi Ibrahim mengatakan, aku ini tunduk kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim juga berwasiat kepada keturunannya dan kepada Yakub, berwasiat dengan millahnya ini. Banihi, yang keturunannya. Qala, Nabi Ibrahim berkata, ya bani, keturunanku, anakku, innallaha, sesungguhnya Allah, istafa lakum, telah memilih kalian, telah memilih untuk kalian. Memilih untuk kalian apa? Ad-dina, agama. Anakku, sungguh Allah Ta'ala telah memilih agama untuk kamu. Agama apa ini? Dinal Islam, agama Islam. Fala tamutunna, maka sungguh jangan sampai kamu mati. Ya, di situ nun tasdid. Ini artinya takkid, penekanan. Tenanana, ojo sampai awakmu mati. Illa kejopo, wa antum, kecuali kalian muslimun, dalam kondisi sebagai orang yang tunduk kepada Allah. Jangan sampai kamu mati nak, kecuali kamu ini termasuk orang-orang yang muslim, yang beragama Islam. Itu wasiatnya Nabi Ibrahim kepada Nabi Yakub, Nabi anaknya dan Nabi Yakub. Naha, nyegah Nabi Yakub antarkil Islam, untuk mencegah untuk jangan sampai meninggalkan Islam. Wa amara bithiyat wa amara bithabati alaih ila musadafatil maut, dan memerintahkan sama Nabi Yakub kalau salah maknai, substansinya enggak salah, cuma cara memaknainya salah tadi. Kalau ulang nih, wawassa, dan berwasiat biha, dengan millah ini. Siapa yang berwasiat? Ibrahim, Nabi Ibrahim. Berwasiat ke siapa? Banihi, kepada anaknya. Wa Yaqubu, dan juga telah berwasiat Nabi Yakub. Jadi Nabi Ibrahim berwasiat kepada anaknya, Nabi Yakub juga berwasiat kepada anaknya. Tadi saya memaknainya Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak dan anaknya dan Nabi Yakub. Jadi Nabi Ibrahim sama Nabi Yakub niki berwasiat kepada anaknya. Anaknya Nabi Yakub sinten? Ya Bani Israil niku, 12 suku niku, 12 orang niku. Ya. Wasiatnya adalah, enak, Allah ini sudah memilihkan untuk kamu agama Islam.
maka kamu jangan sampai mati kecuali kamu dalam keadaan sebagai orang yang muslim. Nah, maka mencegah sapa Nabi Yakub antarkil Islam. Nabi Yakub mencegah, melarang untuk meninggalkan agama Islam. Ya. Jadi saudara-saudara kita ini banyak yang menyangka Nabi Islam itu ada sejak zaman Nabi Muhammad. Boten. Islam ini sudah ada sejak Nabi Adam. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh terus sampai Nabi Muhammad itu ajarannya tauhid. Tunduk kepada Allah. Nah, jadi kalau seumpama dikira Islam itu ada sejak zaman Nabi Muhammad, boten, sudah zaman Nabi Adam. Karena membawa risalah yang sama, pesannya adalah bertauhid. Nabi Musa, Nabi Dawud itu nabi orang Islam semua. Ya, makanya di sini antarkil Islam, jangan sampai meninggalkan Islam, jangan sampai meninggalkan untuk tunduk kepada Allah Ta'ala. Pesannya ini wa amara bi tsabati alaihi ila musadafatil maut. Nabi Yakub berpesan ini memerintahkan untuk tetap dalam ajaran agama Islam ini sampai nemui mati. Nah, makanya kita kalau lihat orang sakaratul maut, ya, baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, dituntun. Kalau kita ngaji daqaiqul akhbar, ya, yang kita kaji Sabtu malam Minggu, nah, tadi malam kula teng Malang jadi mboten saged ngaji. Niku ingat nggih, salah satu waktu yang bisa merampas keimanan itu adalah saat ketika sakaratul maut. Imannya kenceng, berpuluh-puluh tahun dia mempelajari iman Islam, menjaga imannya. Pas sakaratul maut ini rawan imannya ini terampas. Nah, jadi ketika sakaratul maut, zikir, ojo mikir anakku ya apa engko, ojo. Wis anakmu engko wis urip dhewe. Baca syahadat minimal la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gak iso ya Allah. Ya. Ketika melihat orang sakaratul maut dibisiki terus Pak, ditalkin la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad. Kedawon wedi gak iso ngucap ya Allah. Takutnya pas la ilaha illallah pas ngomong la ilaha mati. La ilaha lah, tidak ada Tuhan. Malah rawan nanti. Dilihat ke orangnya, jadi dibisiki. Nah ini perlunya ilmu Pak. Soalnya saya ya kemarin sudah cerita itu, gitu. Dikirimi video ada saudara sudah sakaratul maut. Ya karena mungkin gak belajar agama, bingung sakarepe dhewe. Pak, tangi Pak. Pak nyebut. Kesuwen aja ngomong nyebut langsung Allah. Diajari. Ini kondisi genting sakaratul maut ini sudah bingung dia. Jadi langsung dituntun. Ojo nyebut apa? Untuk nyebut nomor togel malah. Langsung diajari la ilaha illallah. Terus Pak, ojo mandek-mandek. Allah atau la ilaha illallah, la ilaha. Ojo bingung sakarepe dhewe. Untung Pak kula ningali video langsung ditalkin sampai meninggal, dijaga, dibisiki terus. Ya, la ilaha illallah, la ilaha atau Allah. Lah gak ngaji ngono bingung sakarepe dhewe. Pak nyebut tamuki. Pak nyebut Pak. Wong arep mati sakaratul maut tamuki. Ada sing borok-borok sakarepe dhewe. Hah? Ini kondisi genting, sakaratul maut itu kondisi genting. Dilosno mawon. Dibacakan Yasin. Ada juga yang ngajarkan baca surah Ar-Ra'd. Ini kalau sakit kok gak waras-waras, dibacakan surah Ar-Ra'd. Fadilahnya lek wajan wayane mati. Walamma qala al-yahudu lin-nabi, dan ketika orang Yahudi berkata lin-nabi kepada Kanjeng Nabi, alasta ta'lam, apakah kamu gak ngerti Nabi Muhammad? Anna Yaquba, sesungguhnya Nabi Yakub yauma mata, ketika Nabi Yakub meninggal
ketika pada hari Nabi Yakub meninggal, ausa iku berwasiat bani kepada anaknya bil Yahudiyah untuk menjaga agama Yahudi ini. Nazala, maka turun ayat. Am kuntum syuhada, apakah kalian ini termasuk orang-orang yang menyaksikan? Yakni huduran, apakah kamu ini hadir? Idh hadara Yaquba al-maut, ketika hadir Yakub kepada Nabi Yakub apa al-maut, kematian. Nabi orang Yahudi pada masanya Nabi Muhammad ini bilang kepada Nabi Muhammad, alasta ta'lam anna Yakub yauma mata ausa bil Yahudiyah. Nabi Muhammad, awakmu gak ngerti dah, ketika Nabi Yakub meninggal dunia sakaratul maut itu berwasiat kepada anaknya untuk tetap dalam agama Yahudi ini. Maka turun ayatnya adalah am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut. Orang Yahudi, apa kamu enggak tahu, apakah emangnya kamu menyaksikan, emangnya kamu hadir ketika Nabi Yakub meninggal dunia? Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Idh ay ketika, ini badal, lafaz id ini jadi badal pengganti min idh qablahu dari kata idh sebelumnya. Jadi ada dua kata idh. Qala Nabi Yakub berkata libanihi kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Ojo sampai anak-anakku awakmu kabeh itu nyembah ibadah min ba'di, ya, setelahku, yakni ba'da mauti, setelah kematianku. Qalu, maka kemudian anak-anaknya Nabi Yakub berkata, na'budu ilahak, kami akan beribadah kepada Tuhanmu. Jadi menceritakan orang-orang Yahudi ini mau mempelukute Kanjeng Nabi. Dah mbahku biyen wasiat kok kepada anak-anaknya, kepada kami ini ketika sakaratul maut untuk tetap dalam agama Yahudi. Sama Kanjeng Nabi, awakmu gak hadir waktu sakaratul maut, tentu kamu gak menyaksikan. Sing bener Nabi Yakub itu wasiat kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah setelahku nanti, setelah aku meninggal. Qalu, maka kemudian anak-anaknya Nabi Yakub bilang, na'budu ilahak, kami akan konsisten nyembah kepada Tuhanmu. Wa ilaha abaik, kami juga akan menyembah ibadah kepada Tuhannya bapakmu. Siapa? Ibrahim, ya ini Nabi Ibrahim. Wa Ismaila wa Ishaqa, kepada bapak-bapakmu yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Yakub niku anaknya Nabi Ishak. Ismail ini adalah pamannya Nabi Yakub. Ibrahim ini embahnya Nabi Yakub. Addu Ismaila minal aba. Adapun menyebutkan Ismail minal aba termasuk bapak-bapakmu, ini kan disebut ilaha abaik, Tuhannya bapak-bapakmu. Siapa itu? Ibrahim, Ismail, Ishak. Nah, Ismail kan paman, kok di sini disebutkan bapak? Itu adalah taglibun, sebagai bentuk taglib, menangno. Wali annal amma bimanzilatil ab, karena posisi paman itu seperti bapak. Itu dalam bangsa Arab, Yahudi, ya, orang-orang sana Timur Tengah, niku paman itu posisinya seperti bapak. Maka di sini dikatakan, ya, ayat ini seolah-olah mengatakan bapakmu yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Tapi Ismail niki hakikatnya adalah paman. Yang mana Tuhanmu ini wahai Nabi Yakub, wahai Pak, ini kan anaknya Nabi Yakub. Itu adalah ilahan wahidan, Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Ya, kalau Yahudi masih konsisten secara umum, ya, bahwa Tuhan itu satu. Nah, cuma teman-teman kita yang Nasrani ini yang sejak tahun 325 ini tidak semua, Pak, ya, tidak semua. Ada Kristen Unitarian itu mboten, tetap satu. Jadi
Ada madhab-madhabnya lagi juga, ada ribuan. Tidak semuanya, tapi secara umum ya semuanya itu. Wa nahnu, dan adapun kami ini, yakni orang-orang Yahudi atau anaknya Nabi Yakub tadi ini, lahu kepada Allah itu muslimun, termasuk orang-orang muslim, termasuk orang-orang yang pasrah. Wa am, adapun makna am, lafaz am ini lafaz am begini. Nah itu am kuntum syuhada. Adapun lafaz am di sini itu bimakna hamzatil ingkari. Maknanya adalah hamzah untuk mengingkari. Ya, am itu artinya atau, tapi di sini lafaznya untuk mengingkari. Awakmu ora hadir kok. Awakmu ora nyaksikan kok. Nah, itu. Ai lam tahduruhu. Ya ini maksudnya lam tahduruhu. Kamu orang-orang Yahudi, kamu tidak hadir ketika kematiannya Nabi Yakub. Lam tahduruhu waqta mautihi, kamu tidak hadir waktu meninggalnya Nabi Yakub. Fa kaifa tansubuna ilaihi ma la yaliqu bihi. Kalau kamu gak hadir, bagaimana kamu kok berani untuk menyandarkan hal yang tidak benar? Jadi Nabi Yakub itu ngajari, berwasiat kepada anaknya, kepada keturunannya untuk ibadah kepada Allah, untuk senantiasa muslim, tunduk kepada Allah, bukan untuk senantiasa Yahudi, ini tadi bil Yahudiyah, untuk menjadi agama Yahudi. Tilka, adapun hal itu mubtadaun wal isyarah. Ini adalah bentuk mubtada wal isyarah dan sebagai isyarah ila Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim wa Yakub, dan kepada Nabi Yakub wa banihima, dan kepada anak-anak mereka berdua, wa unnitha li ta'nis, dan dibaca muannas. Jadi tilka niku adalah ismul isyarah untuk muannas. Ya, jadi dalam bahasa Arab niku enten mudzakkar, enten muannas. Kalau mudzakkar pakai zalika, tapi kalau muannas niku pakai tilka. Artinya sama. Dibaca di sini adalah mubtadaun wa isyaratun, sebagai bentuk mubtada dan sebagai alat tunjuk. Tilka dibaca muannas. Ummatun, tegese umat, khalat ai salafat, yang telah berlalu. Itu semuanya adalah umat-umat yang telah berlalu. Laha ma kasabat, bagi mereka apa-apa yang telah mereka lakukan, minal amal ai jazaohu isti'naf. Itu adalah umat-umat terdahulu, maka mereka akan mendapatkan ganjaran dari apa yang telah mereka lakukan. Walakum, adapun bagi kalian, al-khitab lil Yahudi. Khitab di sini adalah untuk orang-orang Yahudi. Khitab niku orang yang kedua. Nah, dalam bahasa Indonesia kan ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Orang pertama niku saya, orang kedua niku kamu, orang ketiga niku dia atau mereka. Khitab ini adalah ayat ini walakum, dan bagi kalian, maksudnya adalah orang-orang Yahud, orang-orang Yahudi. Maka sabtum, kamu akan mendapatkan apa yang telah kamu lakukan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Wala tus'aluna, dan kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Kamu tidak akan ditanyai amma kanu ya'malun, tentang apa-apa yang telah mereka lakukan. Mbah-mbahmu itu mendapat ganjaran dari apa yang telah mereka lakukan. Kamu mendapat ganjaran balasan dari apa yang telah kamu lakukan. Kamu gak bakal ditanya, gak akan bertanggung jawab dengan apa-apa yang sudah dilakukan oleh mbah-mbahmu biyen. Nah. Saya lanjut jadi mana? Soalnya ono kopi nih. Bismillah. Kama la yas'aluna an amalikum. Kamu tidak akan ditanyai sebagaimana
mereka tidak ditanyakan tentang amal kalian. Mbah-mbahmu biyen ya ora bakal dimintai pertanggungjawaban atas amal kalian. Wal jumlah takkidun lima qablaha. Adapun jumlah kalimat di sini itu takkidun sebagai takkid penekanan lima qablaha terhadap ayat sebelumnya. Wa qalu, dan orang-orang Yahudi berkata, kunu hudan au nasara. Kunu dadi sapa sira kabeh hudan wong Yahudi au nasara, atau jadi orang Nasrani, tahtadu, maka kamu akan mendapatkan hidayah. Orang-orang Yahudi bilang, jadi kamu jadi Yahudi, kamu akan mendapat petunjuk. Kamu jadi orang Nasrani, kamu dapat petunjuk. Au litafsil, atau untuk membedakan, litafsil, untuk memperinci. Waqailul awal, adapun orang yang mengucapkan awal yaitu Yahudul Madinah, wasani Nasara Najran, yang mengatakan kunu hudan, jadilah kamu orang Yahudi. Siapa yang mengatakan seperti itu? Itu Yahudi Madinah, bukan Yahudi secara umum. Yahudi Madinah berarti orang-orang Yahudi yang hidup pada masanya Nabi Muhammad. Itu mereka bilang, dia Yahudi, ngejak untuk jadi orang Yahudi. Yahudi ini bisa bicara bangsa, bisa bicara agama. Kalau bangsa nggak bisa, karena niku keturunannya dilihat dari ibu. Tapi kalau agama niku bisa, orang selain agama Yahudi dijadikan Yahudi niku bisa. Adapun wasani Nasara Najran, adapun ucapan yang kedua niku ada yang mengatakan adalah orang-orang Nasrani Najran. Jadilah kamu orang-orang Nasrani. Siapa sih ngomong ini? Orang-orang Nasrani Najran. Tidak semua orang Nasrani. Najran di mana? Sekarang ada di kota di Saudi Arabia. Jadi ada satu kawasan namanya Najran. Zaman dulu di situ banyak orang Nasrani. Qul, maka katakanlah Nabi Muhammad lahum kepada mereka yang sudah ngomong kayak gitu tuh. Bal nattabi'u millata Ibrahim hanifa. Ora. Bal, tetapi natabiu ngikut sapa kita, maka kami mengikuti millata Ibrahim. Justru kami ini mengikuti milahnya Nabi Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim, hanifan, lurus. Halun min Ibrahim, sebagai hal min Ibrahim mailan anil adyan kulliha ila dinil qayyim. Ya, ini menjelaskan karena ada agama-agama yang menyeleweng dari agamanya atau milahnya Nabi Ibrahim, menyeleweng dari agama yang jejak, ad-dinul qayyim, agama yang jejak sing lurus. Hal ini menjelaskan bahwa ada yang menyeleweng, ono sing menggok dari milahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ngajarkan sama semua tauhid. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, terus ajarnya tauhid kabeh. Ono sing nyeleweng. Ngomong orang Yahudi ada yang mengatakan Uzair bin Allah. Uzair itu anaknya Allah, nyeleweng. Ya. Ada yang mengatakan Nabi Isa ini adalah anaknya Allah. Nah, artinya nyeleweng, gak lurus nih. Maka di sini Nabi Muhammad diajari bal millata Ibrahim hanifah. Yaitu tegese bal nattabi'u millata Ibrahim. Kami ini ikut terhadap milahnya Nabi Ibrahim hanifan, dengan lurus. Dengan lurus. Itu kalau kita lihat di perjanjian baru sekarang, Pak. Cara ibadahnya Nabi Isa, Yesus niku ya apa? Sujud. Nah, saiki ibadah sing sujud agama apa? Islam. Kita lihat gambar-gambar Bunda Maria. Jilbaban. Sing jilbaban saiki agama ndi? Ya Islam. Artinya lurus nih. Sunat ajaran Nabi Ibrahim. Sing saiki jadi sunat sapa? Sing tetap melestarikan sunat, khitan. Ya Nabi Islam. Nah, maka kita katakan nattabi'u millata Ibrahim. Ora. Kami bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi kami ikut ajarannya agama Nabi Ibrahim. Nyembah kepada Allah yang satu, tunduk kepada Allah yang satu. Wa makana minal musyrikin, wa makana
Lan ora ana sapa Ibrahim iku minal musyrikin, termasuk orang-orang yang syirik. Nabi Ibrahim itu ora syirik kok. Nabi Ibrahim itu tidak mengadakan Tuhan yang lain selain Allah kok. Kami mengikutinya. Qulu, katakanlah, khitabun lil mukminin, khitabnya kepada orang-orang mukmin. Artinya apa? Hei orang-orang yang kang iman, hei orang-orang yang beriman, katakan. Nah, qulu ya kita nih. Katakan ya orang-orang yang iman. Amanna billahi wa ma unzila ilaina. Kami beriman kepada Allah dan kami juga iman terhadap apa-apa yang diturunkan kepada kami minal Quran, dari Al-Quran. Nah, ini kita diperintah oleh Allah. Karena tadi khitabnya adalah orang-orang mukmin. Ya kita niki ngomong amanna billahi wa ma unzila ilaina. Kami ini iman kepada Allah, juga iman yang ada di dalam yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Wa ma unzila Ibrahim, kami juga iman terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Minas suhufil ashar, yakni suhuf yang 10. Nah tadi kan saya bilang Nabi Ibrahim niku juga ada suhuf, niki ada 10 suhuf. Kami juga percaya kepada suhufnya Nabi Ibrahim. Wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat. Kami juga iman kepada suhuf-suhufnya Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, wal asbat, dan anak turunnya Nabi Yakub, auladi atau anak-anaknya. Wa ma utiya Musa, kami juga iman terhadap apa yang diberikan kepada Nabi Musa minat Taurat, dari kitab Taurat, Torah, perjanjian lama nih kalau ini. Wa Isa, kami juga iman kepada yang diturunkan kepada Nabi Isa minal Injil, yakni kitab Injil. Kita iman Taurat, Injil, kita iman. Itu memang kitab-kitabnya Allah, memang firmannya Allah, memang datang dari Allah Ta'ala. Tapi ada pun yang sekarang wis ngalami perubahan, kita nggak tahu perubahannya yang mana. Wis diupdate berupa Al-Quran, ya wis melo Al-Quran. Nah, karena apa yang ada di Al-Quran ini pasti sudah dijelaskan dalam Taurat dan Injil. Wa ma utiyan nabiyyun mir rabbihim, dan kami juga iman terhadap apa-apa yang diberikan kepada para nabi mir rabbihim, itu semuanya datang dari Tuhan mereka. Minal kutub wal ayat, nah, terdiri dari bentuk kitab dan ayat-ayat. La nufarriqu baina ahadim minhum. Kami katakan ya orang-orang yang beriman, la nufarriqu baina ahadim minhum. Kami tidak membeda-bedakan di antara nabi-nabi tersebut. Fanu'minu, maka kami beriman bi ba'din, dengan sebagian. Wa nakfuru bi ba'din, kami ingkar terhadap sebagian. Kal Yahudi wan Nasara, seperti orang Yahudi dan Nasrani. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Allah termasuk orang-orang yang Islam, termasuk orang-orang yang tunduk. Jadi orang Islam tidak boleh membeda-bedakan, maksudnya di sini mengingkari sing iki nabi, sing iki orang nabi, enggak. Seperti kelakuannya orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi enggak percaya kalau Isa niku nabi. Orang Yahudi dan Nasrani enggak percaya kalau Nabi Muhammad ini adalah nabi. La nufarriq. Nah, ini diajarkan oleh Allah Taala. Qulu, katakan orang yang beriman. La nufarriqu baina ahadim minhum. Orang beriman tidak boleh membeda-bedakan mereka dengan kata iku kabeh nabi. Nabi Musa iku nabi, Nabi Daud iku nabi, Nabi Isa iku nabi, Nabi Muhammad itu juga nabi. Kita tidak membeda-bedakan. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami ini kepada Allah Ta'ala lahu kepada Allah Ta'ala termasuk orang-orang yang tunduk, termasuk orang-orang yang muslim. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bimuradik, wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga keimanan kita, agar kita tetap beriman kepada Allah, beriman kepada semua Rasul, beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada kitab-kitab para Allah Ta'ala, khususnya kepada Al-Quran, sampai keimanan kita ini kita bawa sampai mati nanti insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan shalihan maqbula. Allahumma ja'al akhira kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah
بحسن الخاتمة. اللهم أنزل الرحمة والبركة والسكينة والمطمئنة والسلام والمغفرة والصحة علينا جميعا يا الله، وعلى جميع عائلتنا وعلى مؤسستنا المعاونة، وأمرها بجزء كثيرا من التدامن تلميذا من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى وأهل الاستقامة وأهل القرآن وأهل الأخلاق الخير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب هب لي من الصالحين. ربنا نجنا من القوم الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة.